Di zaman ketika Anda sedang melihat barisan orang mati. Sama seperti di Perang Dunia Kedua. Anda lihat. Mereka dibariskan untuk menuju kematian. Ini zamannya. Tapi ada barisan yang lain. Menuju kepada kemuliaan. Lai, siapa mereka? Nama-nama yang dipanggil dari suku, bangsa, dan kaum. Siapa mereka yang akan menuju kematian? Dari suku, bangsa, dan kaum juga. Dari antara mereka diambil nama-nama dan hanya segelintir. Anda lihat pemandangan ini. Malaikat itu mengambil api dari mezbah, dimasukkan ke bokor pedupaan, dan kemudian melemparkannya ke bumi. Where are you? Di manakah Anda? Anda pikir Anda bisa selamat ketika malaikat itu melemparkan apinya ke bumi? Kitab Wahyu, kitab simbol. Di manakah kita? Antara pembukaan kitab dan dilemparkannya api ke bumi. Wahyu 7 adalah pemeteraian. Amin? Ketika Tuhan berkata kepada malaikat itu, tahan malaikat, tahan angin, jangan rusakkan pohon-pohonan, laut dan bumi, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Malaikat datang dengan membawa meterai Allah. Siapa malaikat Tuhan dengan membawa meterai Allah? Siapa dia kalau bukan Kristus yang bicara pada waktu dia di bumi di Yerusalem. Dan dia berkata, aku akan mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam kamu. Aku akan diam dalam kamu, kamu diam dalam aku. Seperti Bapa diam dalam aku dan aku diam dalam Bapa. Pada hari itu kamu akan tahu. Lore, siapa dia? Apakah meterai Allah? Roh Kudus. Efesus 4 ayat yang ke-30. Itulah Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Amin. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang sudah memeteraikan kamu sampai kepada hari penebusanmu. Dan di Wahyu 7 ada malaikat yang membawa meterai Allah. Tahan angin. Jangan rusakkan pohon-pohonan bumi dan laut sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Wahyu 7 adalah pemeteraian. Amin. Wahyu 7 adalah pemeteraian. Wahyu 8 Anda lihat api dilemparkan. Proses penghakiman di hari Tuhan adalah investigasi penghakiman. What is that? Apakah itu? Memisahkan antara orang benar dan orang fasik. Harus tampil dahulu Yehezkiel 9 sebelum genap Yehezkiel 10. Jadi Wahyu 7 dan Wahyu 8 adalah Yehezkiel 9 dan Yehezkiel 10. Amen. Dan kita sudah membaca nasnya kan? Lihat pola ini. Lihat programnya Tuhan. Dia kirimkan dulu seorang yang berpakaian lenan di Yehezkiel 9 dan harus menandai orang-orang yang berkeluh kesah, yang memiliki beban kepada jiwa-jiwa. Amin. Supaya mereka dilepaskan dari penjara rumah neraka. Yehezkiel 9. Mereka berseru siang dan malam, Tuhan ampuni dosa umat-Mu Tuhan. Selamatkan umat-Mu Tuhan. Amin. Dan siapa yang berdoa? Anda berdoa. Anda berdoa. Untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk jiwa-jiwa. Maka Tuhan kirimkan seorang berpakaian lenan. Meteraikan mereka semuanya. Dan di belakang orang yang berpakaian lenan ada 6 orang memegang tongkat pemukul. Amin. Yang satu adalah malaikat pemeteraian. Yang lain adalah malaikat penghancur. Yang di depan adalah the sealing angel. Yang di belakang adalah the destruction angel. Renungkan hal itu. 1963, malaikat pemeteraian datang. Membuka gulungan kitab. Melepaskan meterai-meterai. Memanggil nama-nama. Dan Anda mendengar, Junior keluar. Maka Anda mendengar panggilan itu. Dombaku mendengar suara gembala. Anda dimeteraikan. Amin. Ada para penunggang kuda di rondap tersebut. Amin. Di masanya pengumpulan sapi-sapi. Dan bosnya duduk di balkon menyaksikan akan pengumpulan sapi-sapinya. Di antara semua sapi-sapi yang lain. Amin. Dan kemudian si penunggang kuda ini sudah masuk ke dalam kumpulan sapi-sapi di antara tanduk-tanduk sapi. Amin. Dan kemudian dia memandang di atas. Dan kemudian bos bilang, maka dia menggiring sapi itu dipisahkan dari sapi-sapi yang lain. Untuk apa? Dimeteraikan. Jos. Anda dipisahkan dari lalang. Anda dipisahkan dari kulit sekam. Amen. Anda dipisahkan dari Laodikia, suam-suam kuku. Anda dipisahkan dari Sodom dan Gomora. Dan Anda dimeteraikan jos di dalam hatimu. Amen. Dan Tuanmu yang berikan perintah.
Tapi ada koboi yang mengerjakan pemisahan. Ada seorang nabi berkhotbah untuk memisahkan Anda. Amin. Tidakkah masa yang bergairah ketika Anda tahu hidupmu aman? Tidakkah masa yang memiliki harusnya hati yang semangat untuk melayani? Ketika Anda tahu aku aman di sini. Tapi Anda memiliki belas kasihan. Tuhan, ada saudaraku yang belum aman. Praise the Lord. Haleluya. Yeskiel 9. Malaikat yang memeteraikan dengan berpakaian lenan. Diikuti oleh malaikat penghancur dengan tongkat pemukul. Dan di Yeskiel 10. Orang yang berpakaian lenan yang sama. Memegang di dalam tangannya serangkup akan api. Betul? Dan kemudian melemparkannya ke dalam kota. Tidakkah hal yang sama Anda lihat di Wahyu 7? Ketika Tuhan mengatakan, stop perang dunia pertama. Berhenti pada tanggal 11, pada bulan 11, pada jam 11 tahun 1918. Dan para pemimpin dunia di masa itu, Jerman dan lain sebagainya bertelepon, siapa yang men-stop perang? Dan mereka menelepon pada komandan lapangan, siapa yang men-stop perang? Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu. Amin. Tapi misteri dibukakan melalui seorang nabi. Karena dia datang untuk membuka gulungan kitab, melepaskan meterai-meterainya. Amin. Dan mempelai wanita mendengar, misteri disingkapkan. Dan sekarang Anda tahu, Anda bukan sejarawan. Tapi Anda tahu untuk apa perang dunia 1 di stop. Dan Anda bersyukur, terima kasih Tuhan. Perang dunia 1 di stop untuk memunculkan Anda. Pekerja jam yang ke-11. Matius 20. Dan ada yang lain dimeteraikan. Siapa mereka? Sida-sida. Siapa mereka? Pelayan yang mempelai wanita. Oh, siapa mereka? Israel yang sejati. Berapa jumlahnya? 144.000. Stop perang dunia 1. Tahan angin. Sangkakala kelima dibunyikan. Tapi masih ada 2 sangkakala yang berikutnya. Karena ada 7 sangkakala. Celaka yang pertama sudah dibunyikan. Masih menyusul 2 celaka yang lain. Dan lihat, Wahyu 8. Ketujuh malaikat yang memegang sangkakala. 3 sangkakala yang terakhir adalah berhubungan dengan 3 celaka yang terakhir. 3 celaka yang terakhir adalah sangkakala 5, 6, dan 7. Dan sangkakala kelima sudah dibunyikan perang dunia 1. Stop angin. Berhenti perang secara misterius. Penebusan sepenuhnya